Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B yang beranggotakan Alia Putri Az-Zahra, Bunga Ayudhya Rahab, saya sendiri Nordina, dan Nurahmi Khairunisa. Pada video ini kami akan mempresentasikan modul ajar yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau kuliah Matematika Sekolah Dasar. Dengan pembagiannya, pembagian presentasi, yaitu yang pertama ada mempresentasikan modul ajar yang akan dijelaskan oleh Alia Putri Az-Zahra dan saya sendiri Nordina. Selanjutnya bahan ajar akan dipresentasikan oleh Bunga Ayudhya Rahab dan yang terakhir yaitu mempresentasikan LKM oleh Nurahmi Khairunisa. Langsung aja lanjut ke bagian yang pertama yaitu bagian modul ajar yang akan saya jelaskan. Jadi di bagian pertama informasi umum yaitu ada nama penyusun, ada Alia Putri Az-Zahra, Bunga Ayudhya Rahab, Nordina, dan Nurahmi Khairunisa. Tahun ajarnya yaitu 2025-2026, jenjangnya Sekolah Dasar Negeri, terus mata pelajaran Matematika, fase A, kelas 2 SD. Domain topiknya yaitu penjumlahan dan pengurangan, materi pokok soal cerita penjumlahan dan pengurangan, alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit atau 2 JP. Kompetensi awalnya itu murid mampu menggunakan berbagai strategi penjumlahan dan pengurangan banyak benda kurang dari 20. Kata kuncinya yaitu lebihnya, kurangnya, selisih, dan jumlah. Selanjutnya itu dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Yang ketiga, kreativitas. Dan terakhir, kolaborasi. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan yaitu ada papan tulis, LKM, gambar ilustrasi pasar terapung, dan buku paket. Sedangkan prasarana yang digunakan yaitu ruang kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Media pembelajarannya yang di sini digunakan adalah gambar ilustrasi pasar terapung. Target peserta didik yaitu regular atau peserta didik yang umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Moda dan model pembelajarannya yaitu tatap muka, diskusi dengan model problem based learning atau PBL. Selanjutnya di bagian kedua adalah komponen inti. Yang pertama ada bagian capaian pembelajaran, murid menunjukkan pemahaman bilangan cacah sampai dengan 20 serta dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu murid mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan 2 langkah penyelesaian. Selanjutnya ada bagian pemahaman bermakna. Jadi di bagian sini murid akan memahami bahwa penjumlahan dan pengurangan itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti jual beli di pasar terapung. Jadi melalui situasi tersebut murid belajar menghitung jumlah barang yang dibeli atau dijual serta menentukan sisa atau total secara bertahap. Jadi dari sini murid bisa berpikir logis dan teliti dalam menyelesaikan masalah sederhana yang melibatkan 2 langkah perhitungan. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kamu melihat atau pergi ke pasar terapung? Apa saja yang biasanya dijual di sana? Selanjutnya, ada yang kedua, menurutmu kenapa pedagang harus pandai menghitung saat berjualan? Yang ketiga, yaitu jika kamu menjadi pembeli atau penjual di pasar terapung, hal apa saja yang perlu kamu hitung? Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Jadi di sini guru menyiapkan LKM, gambar ilustrasi, pasar terapung, dan alat tulis yang digunakan. Selanjutnya, guru menyiapkan soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli di pasar terapung. Yang ketiga, guru mengatur tempat duduk murid agar terbentuknya kelompok untuk kegiatan diskusi. Selanjutnya, guru memastikan kondisi kelas nyaman dan kondusif. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan itu alokasi waktunya 5 menit. Jadi guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada murid dan meminta salah satu murid untuk memimpin berdoa. Dan guru menanyakan kabar serta memeriksa kehadiran murid. Yang kedua, guru melakukan apersepsi terkait materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya mengenai cara melakukan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada murid yang sudah dijabarkan di bagian awal tadi. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan ini. Lalu, guru memotivasi murid agar tetap aktif mengikuti pembelajaran. Masuk ke
ke kegiatan inti, alokasi waktunya 60 menit. Pada fase 1, stimulasi. Jadi guru menunjukkan gambar ilustrasi pasar terapung kepada murid, lalu guru menceritakan situasi sederhana tentang kegiatan jual beli di pasar terapung. Selanjutnya, guru memberikan contoh soal cerita penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan buah atau barang dagangan di pasar terapung. Dan yang terakhir, murid diminta mengamati dan memahami permasalahan yang diberikan guru. Selanjutnya yaitu fase 2, mengorganisasikan murid. Jadi guru di sini membagi murid ke dalam beberapa kelompok kecil, lalu guru membagikan LKM kepada setiap kelompok, lalu guru menjelaskan cara mengerjakan LKM dan langkah-langkah penyelesaian soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi di langkah berikutnya, murid akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memahami masalah pada LKM. Fase 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi di sini guru membimbing murid dalam menyelesaikan soal cerita pada LKM secara berkelompok, lalu guru mengarahkan murid untuk menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada setiap soal. Lalu murid berdiskusi mencari langkah penyelesaian penjumlahan dan pengurangan secara bertahap bersama kelompoknya. Dan guru akan berkeliling untuk memantau jalannya diskusi, serta memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Yang kelima, setiap murid diberi kesempatan mencoba menyelesaikan salah satu soal secara mandiri, lalu yang terakhir, murid menuliskan hasil penyelesaiannya dalam penyelesaian dan alasan jawabannya pada LKM. Selanjutnya yaitu adalah fase 4, pengembangan dan menyajikan. Di sini guru mempersilahkan setiap kelompok menyiapkan hasil diskusi pada LKM. Yang kedua anggota kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil penyelesaian soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, murid akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal, mulai dari memahami soal hingga menentukan jawaban akhir. Dan yang keempat, kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi teman. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan, apresiasi, dan memberikan jawaban yang masih kurang tepat bersama murid yang lainnya. Selanjutnya yaitu fase 5, menganalisis dan mengevaluasi. Guru memberikan penguatan dan memperbaiki jawaban yang kurang tepat, dan guru bersama murid menyimpulkan materi pembelajaran. Selanjutnya itu ada kegiatan penutup 5 menit. Jadi di sini guru membimbing murid menyimpulkan materi pelajaran melalui tanya jawab secara klasikal, yaitu 2 menit. Terus murid diminta membuat refleksi diri mengenai pembelajaran hari ini. Selanjutnya guru menyampaikan ringkasan materi dan menghubungkannya dengan materi pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan menutup dengan salam. Selanjutnya, setelah kegiatan inti ada asesmen. Di sini ada asesmen diagnostik, asesmen formatif kelompok, dan asesmen formatif individu. Jadi pada bagian asesmen diagnostik, itu murid memahami bilangan cacah sampai dengan 20 serta mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sederhana sebagai kesiapan awal pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif kelompok, itu murid menyelesaikan LKM melalui kegiatan diskusi kelompok tentang masalah jual beli di pasar terapung yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. 2 langkah serta mempresentasikan hasil penyelesaian di depan kelas. Selanjutnya, yang terakhir ada asesmen formatif individu, yaitu murid menyelesaikan soal secara mandiri pada LKM untuk menguji pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan 2 langkah yang berkaitan dengan jual beli di pasar terapung serta melakukan refleksi pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu ada bagian pengayaan dan remedial. Di bagian pengayaan itu diberikan kepada murid yang telah mencapai kategori mahir atau telah melampaui kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk memperdalam pemahaman dalam menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan 2 langkah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli di pasar terapung. Murid diminta menyelesaikan soal kontekstual yang lebih kompleks. Jadi soal pengayaan di sini itu di pasar terapung, Bu Rina mempunyai 2 bakul kecil dan 2 bakul besar yang berisi buah jeruk. 1 bakul kecil berisi 3 buah jeruk dan 1 bakul besar berisi 5 buah jeruk. Kemudian Cinta membeli 1 bakul kecil dan 2 bakul besar. Berapa total buah jeruk yang dibeli Cinta dan berapa sisa bakul Bu Rina? Jadi di sini alternatif penyelesaiannya yaitu total buah jeruk yang dibeli Cinta
Yang pertama, jumlah jeruk di bakul kecil yang dibeli Sinta, yaitu satu bakul kecil sama dengan 3 buah jeruk. Selanjutnya, jumlah jeruk di 2 bakul besar yang dibeli Sinta, satu bakul besar sama dengan 5 buah jeruk. Jadi, karena dia membeli 2 bakul besar, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10 buah jeruk. Jadi, total buah jeruk yang dibeli Sinta yaitu 3 ditambah 10 sama dengan 13 buah jeruk. Jadi, total buah jeruk yang dibeli Sinta adalah 13 buah jeruk. Selanjutnya, sisa bakul Burina, yaitu jumlah bakul kecil yang terjual satu bakul. Selanjutnya, sisa bakul kecil, yaitu 3 dikurang satu sama dengan 2 bakul kecil. Selanjutnya, jumlah bakul besar yang terjual adalah 2 bakul besar. Jadi, sisa bakul besar adalah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, tersisa 2 bakul kecil buah jeruk yang dimiliki Burina. Selanjutnya, di bagian remedial, jadi bagian remedial ini diberikan kepada murid yang memperoleh skor di bawah rata-rata setelah melaksanakan asesmen formatif. Jadi peserta didik diminta mengerjakan soal remedial sebagai bentuk pengulangan materi di bawah ini. Jadi soal remedial di sini ada Pak Dani membawa 3 bakul buah jeruk, satu bakul berisi 4 buah jeruk. Kemudian 2 bakul buah jeruk dijual kepada Andi. Saat di pasar terapung, Andi memakan 2 buah jeruk. Berapakah sisa buah jeruk yang dimiliki Andi? Jadi alternatif penyelesaiannya di sini, jumlah jeruk yang dibeli Andi yaitu satu bakul sama dengan 4 buah jeruk. Jadi karena Andi membeli 2 bakul, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8 buah jeruk. Sisa buah jeruk setelah dimakan Andi, Andi memakan 2 jeruk, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6 buah jeruk. Jadi sisa buah jeruk yang dimiliki Andi adalah 6 buah jeruk. Selanjutnya di bagian refleksi murid dan pendidik akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia Putri Azahra. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam refleksi murid dan pendidik. Untuk refleksi murid, itu berilah tanda centang pada kolom yang kamu anggap sesuai. Setelah mempelajari materi ini, bagaimana pemahamanmu terhadap materi berikut. Yang pertama itu ada memahami penjumlahan 2 langkah. Yang kedua ada memahami pengurangan 2 langkah. Dan yang terakhir itu menyelesaikan soal cerita tentang jual beli di pasar terapung. Jadi siswa bisa memberikan conteng pada kolom, ada kolom tidak menguasai, cukup menguasai, dan sangat menguasai. Lalu, jika kamu diminta untuk memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan untuk pemahaman pada pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Lalu masuk ke dalam refleksi pendidik. Untuk refleksi pendidik itu ada 5. Yang pertama itu apakah peserta didik memahami materi yang disampaikan? Lalu apakah pengalaman belajar yang disajikan dapat memotivasi murid? Yang ketiga, apakah rencana pengajaran berjalan sesuai dengan target? Keempat, apa saja hal baik yang diperoleh selama proses pengajaran? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran? Lalu masuk ke bagian 3 atau lampiran. Di sini ada asesmen diagnostik. Di asesmen diagnostik itu ada 2, ada indikator asesmen diagnostik dan rubrik asesmen diagnostik. Yang kedua itu ada asesmen formatif pengetahuan atau koneksi antar materi. Di sini terdiri dari 3. Pertama itu ada indikator asesmen formatif pengetahuan, instrumen asesmen formatif pengetahuan, dan rubrik koneksi antar materi. Lalu yang C itu ada asesmen formatif sikap atau dimensi profil lulusan. Di sini ada 2, ada indikator asesmen formatif sikap dan instrumen asesmen formatif sikap. Lalu yang D itu ada lembar kerja murid LKM. LKM itu menyelesaikan masalah cerita jual beli berkonteks pasar terapung. Lalu yang E itu ada glosarium. Glosariumnya berisi bilangan cacah, himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu bilangan nol dan bilangan asli yang bernilai positif, seperti 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Lalu ada penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menggabungkan 2 atau lebih bilangan menjadi jumlah total. Dan yang terakhir itu ada pengurangan, yaitu proses mengambil sejumlah nilai dari bilangan tertentu sehingga nilainya berkurang. Lalu yang F itu daftar pustaka. Daftar pustakanya itu dari Wulan DR dan Rasvaniwati tahun 2022, Matematika SD atau MI kelas 2, U Amelia D, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu masuk ke bagian lampirannya. Yang pertama tadi, yang A itu asesmen diagnostik. Yang pertama, kisi-kisi asesmen diagnostik.
Untuk kisi-kisinya itu ada tiga. Untuk level kognitif yang pertama, pengetahuan yang telah dipelajari. Indikator soalnya itu diberikan soal tentang penjumlahan tunggal di bawah 20. Murid dapat menentukan hasil penjumlahan yang benar. Bentuk soalnya itu pilihan ganda. Lalu level kognitif yang kedua itu pengetahuan yang telah dipelajari juga. Indikator soalnya diberikan soal tentang pengurangan tunggal di bawah 20. Murid dapat menentukan sisa hasil pengurangan dengan tepat. Untuk bentuk soalnya itu pilihan ganda dan yang terakhir itu pengetahuan yang telah dipelajari juga. Indikator soalnya itu diberikan soal cerita kontekstual satu langkah mengenai jual beli di pasar terapung. Murid dapat menentukan jumlah total barang dengan benar. Bentuk soalnya juga pilihan ganda. Untuk asesmen rubrik diagnostiknya, itu untuk soalnya hasil dari 8 ditambah 6 adalah ada pilihannya ada 4. Yang A itu 13, B 14, C 15, D 16. Alternatif jawabannya itu B sama dengan 14 dan skor maksimalnya itu ada 3. Soal kedua itu hasil dari 17 dikurang 9 adalah pilihan jawabannya itu A6, B7, C8, D9. Untuk jawabannya C8 dan skor maksimalnya 3. Lalu untuk soal terakhir itu Pak Dani membawa 4 piring buah limau di perahunya. Satu piring berisi 5 buah limau. Di pasar terapung, Bella membeli 2 piring buah limau dan dari Pak Dani. Saat di perjalanan pulang, Bella memberikan 3 buah limau kepada adiknya. Berapa sisa buah limau yang dimiliki Bella sekarang? Untuk yang pilihan jawaban A itu ada 4 buah limau, yang B itu 5 buah limau, yang C itu 6 buah limau, dan yang D itu 7 buah limau. Untuk jawabannya itu ada D 7 buah limau dan skornya itu ada 4. Lalu masuk ke B itu ada asesmen formatif pengetahuan. Yang pertama itu ada indikator asesmen asesmen formatif pengetahuan. Untuk yang nomor satu itu aspek yang dinilai itu peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita matematika dua langkah. Level kognitifnya itu C3 atau mengaplikasikan. Indikator soalnya itu murid dapat memecahkan soal cerita matematika penjumlahan dan pengurangan. Bentuk soalnya itu isian berstruktur, mengisi titik-titik. Teknik penilaiannya tes tertulis, penilaian kinerja LKM kelompok. Waktu penilaian itu selama kegiatan diskusi kelompok. Untuk lanjut indikatornya dua lang. Tadi murid dapat memecahkan soal cerita matematika penjumlahan dan pengurangan dua langkah secara bertahap berdasarkan teks cerita jual beli di pasar terapung pada LKM. Lalu yang kedua masuk ke instrumen asesmen formatif pengetahuan. Masalahnya itu Bu Siti mempunyai 3 bakul yang berisi buah sawo. Satu bakulnya berisi 5 buah sawo. Bu Siti menjual 2 bakul buah sawo kepada Budi. Berapa sisa bakul Bu Siti dan berapa buah sawo yang dimiliki Budi? Lalu yang ketiga itu rubik koleksi antar materi. Nomor satu itu untuk langkah-langkahnya diketahui bakul yang dimiliki Bu Siti sebanyak 3 bakul. Isi buah sawo per bakul itu ada 5 buah sawo. Bakul yang dimiliki Bu Siti itu ada 2 bakul. Untuk skornya itu ada 10. Lalu yang kedua itu langkah-langkahnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Bakul buah sawo skornya 20. Untuk yang ketiga itu 5 ditambah 5 sama dengan 10 buah sawo, skornya juga 20. Yang keempat itu jadi sisa bakul Bu Siti adalah 1 bakul dan total buah sawo yang dimiliki Budi adalah 10 buah sawo. Skornya itu juga 10, maka skor maksimalnya ada 60. Lalu masuk ke asesmen formatif sikap. Yang pertama itu indikator asesmen formatif sikap. Kriterianya itu kemandirian, sangat baik. Itu murid sangat mandiri, mampu mencoba menyelesaikan soal cerita 2 langkah secara mandiri pada LKM. Lalu yang baik itu murid mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, namun sesekali masih memerlukan konfirmasi dari guru. Langkah selanjutnya ada cukup, murid kurang mandiri, sering melihat jawaban kelompok lain atau menunggu arahan langkah demi langkah dari guru. Dan yang terakhir itu ada yang kurang, murid belum menunjukkan kemandirian dan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu untuk penalaran kritis yang sangat baik itu murid sangat teliti dalam mengurutkan operasi hitung, mana yang harus dijumlahkan atau dikurangkan terlebih dahulu. Yang baik itu murid mampu memahami maksud soal cerita jual beli di pasar terapung dengan klasifikasi angka yang tepat. Yang cukup itu murid sering keliru atau terbalik dalam menentukan urutan 2 langkah penyelesaian matematika. Untuk yang kurang, itu murid tidak menunjukkan aktivitas berpikir kritis dan menuliskan angka operasi secara acak. Untuk kolaborasi yang sangat baik, itu murid sangat kompak, aktif berbagi ide, dan membantu teman satu kelompok dalam menyelesaikan LKM.
Lalu yang baik itu murid dapat bekerja sama dengan cukup baik dalam kegiatan kondisi kelompok pengerjaan soal cerita. Lalu yang ketiga itu ada cukup, murid kurang berkontribusi di kelompok dan perlu didorong oleh guru agar mau ikut berpartisipasi. Yang terakhir itu ada kurang, murid cenderung pasif atau bermain sendiri saat proses diskusi kelompok berlangsung. Lalu di sini masuk ke instrumen asesmen formatif sikap, lembar penilaian sikap. Di sini ada kolom nama murid, kemandirian ada poin 1, 2, 3, dan 4, penalaran kritis juga ada poin 1, 2, 3, dan 4, kolaborasi itu ada juga ada poin 1, 2, 3, dan 4, lalu total skor dan nilai. Untuk penghitungan itu skor maksimumnya ada 4, jadi nilai total jumlah skor yang diperoleh dibagi 12 dikali 100. Untuk panduan konversi nilai, itu konversi nilai yang pertama ada 81 sampai 100 dengan predikat A, klasifikasinya sangat baik. Lalu konversi nilai kedua itu 61 sampai 80 dengan predikat B, klasifikasinya baik. Lalu konversi nilai ketiga itu ada 41 sampai 60, predikatnya C, klasifikasinya cukup. Dan konversi nilai yang terakhir itu ada 0 sampai 40, predikatnya itu D dan perlu bimbingan. Jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya melanjutkan di bagian bahan ajar. Bagian bahan ajar sendiri memiliki capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan 2 langkah penyelesaian. Tujuan pembelajarannya, peserta didik menunjukkan pemahaman bilangan cacah sampai dengan 20, serta dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan kehidupan sehari-hari. Lalu dimensi profil lulusan. Di sini kami mengambil 4, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, ada yang tahu apa itu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan adalah operasi hitung yang digunakan untuk menambah suatu bilangan atau lebih sehingga menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan pengurangan adalah operasi hitung yang digunakan untuk mengurangi suatu bilangan sehingga jumlah menjadi lebih sedikit. Berikut adalah simbolnya. Lalu, cara melakukan penjumlahan ada 3, yaitu menghitung maju, menjumlahkan bersusun, pasangan bilangan. Oke, langsung saja. Baik, pada penjumlahan kita memiliki kasus yang bertema membeli jeruk di pasar terapung. Pada hari Minggu, Tika pergi ke pasar terapung bersama ibunya. Di pasar terapung, pedagang menjual buah menggunakan piring agar mudah dibawa di atas terapung. Tika membeli 1 piring buah jeruk yang berisi 12 buah jeruk dari seorang pedagang. Setelah itu, Andi membeli buah jeruk dari pedagang yang sama. Jumlah jeruk di piring yang dibeli Andi 6 buah lebih banyak daripada jumlah jeruk yang dibeli Tika. Pertanyaannya, berapa buah jeruk yang dibeli Andi? Pada kasus tersebut, kita memiliki 3 cara penyelesaian penjumlahan. Cara pertama yaitu menghitung maju. Mula-mula dari bilangan 12, kita melompat 6 langkah ke depan. Bisa dituliskan terlebih dahulu bilangan 12, 13, 14, dan seterusnya. Lalu kita terapkan 6 langkah lompatan, serta kita melihat 6 langkah lompatan tersebut berhentinya di angka berapa. Itulah jumlah yang dibeli Andi. Nah, di sini kita mendapatkan 18, sehingga jumlah buah jeruk yang dibeli Andi adalah 18. Itu menggunakan cara menghitung maju. Lalu
Cara kedua yaitu penjumlahan bersusun. Kita dapat menunjukkan bilangan 12 dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Bisa dilihat yang ada di materi saya. Kita dapat menunjukkan bilangan 6 dengan 6 satuan. Maka kita dapat melakukan operasi penjumlahan. Ilustrasi pada gambar ada di materi saya, yaitu puluhan 1, satuan ada 2 dan 6. Jadi kita meletakkan sesuai puluhan dan satuan. Karena 2 tambah 6 adalah 8 dan 1 turun, jadi sehingga 18. Sehingga sama dengan cara satu tadi, jawabannya adalah 18 buah yang dibeli Andi. Lanjut, cara ketiga yaitu pasangan bilangan. Ingat, pasangan 12 dipisah menjadi 10 dan 2. Mula-mula, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu, 10 ditambah 8 sama dengan 18. Ilustrasi ada di materi yang saya jelaskan. Lanjut ke pengurangan. Cara melakukan pengurangan juga memiliki 3, yaitu menghitung mundur, mengurangi bersusun, pasangan bilangan. Pada pengurangan memiliki kasus bertema berbelanja buah sawu di pasar terapung. Pada hari Minggu pagi, suasana pasar terapung sangat ramai. Seorang pedagang buah datang dengan perahunya sambil membawa 3 bakul sawu untuk dijual. Setelah dihitung, jumlah seluruh sawu yang dibawanya adalah 18 buah. Selama berjualan, seorang pembeli membeli 1 bakul sawu yang berisi 7 buah. Setelah pembeli pergi, pedagang ingin mengetahui berapa sawu yang masih tersisa di perahunya. Berapa buah sawu yang masih tersisa? Cara pertama, menghitung mundur. Mula-mula dari bilangan 18, lalu hitung mundur sebanyak 7 langkah atau lompat mundur sebanyak 7 langkah. Jadi kita menuliskan bilangan 18, 17, 16 hingga seterusnya. Lalu terapkan 7 langkah lompatan mundur sehingga stop di titik bilangan 11. Jadi, sisa buah sawu yang masih ada di perahu pedagang adalah 11 buah sawu. Lalu, cara kedua, pengurangan bersusun. Kita dapat menunjukkan bilangan 18 dengan 1 puluhan dan 8 satuan. Serta kita dapat menunjukkan bilangan 7 dengan 7 satuan. Maka kita dapat melakukan operasi pengurangan sebagai berikut. Ilustrasinya bisa dilihat di materi yang saya tampilkan. Puluhannya adalah 1, satuannya tadi 8 dan 7. 8 kurang 7 sama dengan 1, puluhan 1 tadi turun sehingga 11. Jadi, jumlah seluruh sawu yang masih tersisa adalah 11. Lalu, cara ketiga yaitu pasangan bilangan. Ingat, pada pengurangan, pisahkan bilangan pengurangan menjadi pasangan bilangan agar perhitungan lebih mudah. Langkah pertama, 18 yaitu 10 serta 8, 7, 2, dan 5. Langkah kedua, kurangi dengan pasangan pertama yaitu 2. 18 kurang 2 sama dengan 16. Langkah ketiga, kurangi dengan sisa yaitu 5. 16 kurang 5 sama dengan 11. Sehingga 3 cara tersebut memiliki hasil yang sama, 11. Bisa kita simpulkan, sisa buah yang ada di perahu yaitu 11 buah sawu. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada presentasi kali ini, saya Nurrahmi Karunisa akan mempresentasikan lembar kerja murid yang telah kami susun untuk siswa kelas 2 sekolah dasar.
KKM ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi penjumlahan, pengurangan melalui permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengambil tema pasar terapung sebagai konteks budaya khas Kalimantan Selatan. Langsung saja kita ke pembahasan isi dari lembar kerja murid yang telah kami susun. Baik, pada halaman kedua berisi materi, submateri, kelola semester, alokasi waktu. Nah, pada lembar kerja murid di halaman kedua, terdapat identitas, tujuan kegiatan, dan petunjuk pengerjaan. Pada bagian identitas, siswa diminta menuliskan nama kelompok dan anggotanya. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan pendataan serta menumbuhkan tanggung jawab siswa dalam bekerja sama selama kegiatan berlangsung. Tujuan kegiatan yaitu setelah mengerjakan LKM ini, murid mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan 2 langkah penyelesaian. Adapun di bagian petunjuk pengerjaan, isilah identitas kelompok secara lengkap, bacalah dan pahami permasalahan yang disajikan dengan seksama, diskusikan dan kerjakan tugas bersama anggota kelompok. Tuliskan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Baik, pada aktivitas 1, ayo mengamati. Pada halaman ini, siswa diajak untuk mengamati dan mengenal konteks yang digunakan dalam LKM ini, yaitu adalah pasar terapung. Pasar terapung adalah pasar tradisional di atas air di mana pedagang dan pembeli melakukan transaksi langsung dari perahu atau sampan dikenal sebagai juku. Di Indonesia, Kalimantan Selatan menjadi wilayah paling ikonik yang melestarikan budaya pasar terapung alami sejak zaman Kesultanan Banjar. Selain sebagai pusat ekonomi warga lokal, pasar terapung kini bertransformasi menjadi destinasi wisata budaya yang sangat populer. Pada aktivitas 1 tersebut juga kami mencantumkan 2 foto kegiatan yang berisikan jual beli di pasar terapung agar siswa dapat memvisualisasikan secara langsung apa saja gambaran-gambaran mengenai kegiatan yang ada di pasar terapung. Pada halaman keempat, yaitu ayo menganalisis, soal pertama, soal menceritakan Bu Imah membawa 8 sisir pisang di perahunya. Kemudian ia menambah lagi 5 sisir pisang dari rumah. Berapa sisir pisang yang dibawa Bu Imah? Nah, melalui soal ini, siswa dilatih untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang mereka dapat ketahui pada soal tersebut dan menentukan operasi hitung yang tepat. Dikarenakan pisang yang dibawa Bu Imas selalu bertambah, maka operasi yang paling tepat digunakan pada soal pertama adalah operasi penjumlahan. Sebelum kita dapat melakukan operasi penjumlahan, penting sekali untuk siswa mengetahui apa saja yang mereka ketahui dari soal tersebut. Di halaman 4 ini, kami juga mencantumkan mengenai berapa banyak pisang yang dibawa Ibu Imah dan tambahan pisang yang Ibu Imah bawa dari rumah. Lalu kami juga mencantumkan pengisian mengenai operasi penjumlahan dan kesimpulannya. Nah, di pisang di perahu Ibu Imah, siswa dapat mengisi 8 sisir pisang dan tambahan pisang Ibu Imah dari rumah, siswa dapat menambah dengan mengisi 5 sisir pisang. Adapun proses penjumlahannya adalah 8 tambah 5 sama dengan 13. Maka, total pisang yang dibawa Bu Imah adalah 13 sisir. Kita lanjut ke soal kedua. Pada soal kedua, masih berkaitan dengan aktivitas menganalisis, di mana soal ini menceritakan Pak Udin mempunyai 9 buah jeruk di bakul besar dan 4 buah jeruk di bakul kecil. Pak Udin menjual kedua buah bakul jeruk tersebut kepada Tika. Berapa total jeruk yang dibeli Tika? Nah, karena siswa diminta menentukan jumlah seluruh jeruk yang dimiliki Tika, maka operasi yang paling tepat pada soal kedua tersebut adalah operasi penjumlahan, di mana pertama-tama siswa mengetahui terlebih dahulu berapa banyak jeruk di bakul kecil dan berapa banyak jeruk di bakul besar.
Dikarenakan siswa dapat mengetahui bahwa 9 buah jeruk di bakul besar adalah 9 dan 4 buah jeruk di bakul kecil ada 4, maka siswa dapat melakukan operasi penjumlahan, yaitu adalah 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi total jeruk yang dibeli Tika adalah 13 buah. Maka kita lanjut ke soal keempat. Soal ketiga. Pada soal ketiga tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dari dua soal sebelumnya, di mana soal ini memiliki satu pengurangan dan satu operasi pengurangan dan satu operasi penjumlahan pada satu soal. Soalnya adalah Bu Siti mempunyai 3 bakul yang berisi buah sawo. Satu bakulnya berisi 5 buah sawo. Bu Siti menjual 2 bakul buah sawo kepada Budi. Berapa sisa bakul Bu Siti dan berapa buah sawo yang dimiliki Budi? Pada soal ini, siswa perlu menggunakan 2 langkah penyelesaian. Langkah pertama adalah pengurangan dan langkah kedua adalah penjumlahan. Pertama-tama, siswa mengetahui terlebih dahulu berapa banyak bakul yang dimiliki Bu Siti, isi buah sawo per bakul, dan bakul yang dijual Bu Siti. Maka, ketika siswa mengetahui bahwa bakul yang dimiliki Bu Siti adalah 3 bakul dan isi buah sawo per bakul adalah 5 dan bakul yang dijual Bu Siti adalah 2, maka kita dapat melakukan operasi pengurangan untuk mengetahui berapa sisa bakul yang telah dimiliki Bu Siti. Pertama-tama kita melakukan pengurangan, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga kita dapat mengetahui bahwa sisa bakul Bu Siti adalah 1. Adapun di langkah kedua, yaitu adalah menentukan jumlah sawo yang dimiliki Budi. Karena Budi memperoleh 2 bakul, maka kita dapat menggunakan penjumlahan, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bakul yang dimiliki Budi adalah 10 buah. Jadi, sisa bakul Bu Siti adalah 1 bakul dan total buah sawo yang dimiliki Budi adalah 10 buah sawo. Lalu, di halaman terakhir, yaitu ada refleksi. Pada halaman refleksi ini, siswa diminta menuliskan tantangan yang mereka hadapi selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan apa yang sudah mereka pahami, di mana refleksi ini penting sekali dilakukan karena membantu siswa mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Selain itu juga menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena siswa tidak hanya menyelesaikan soal, tapi mereka juga mengetahui dan menyadari kembangan pemahaman yang telah mereka capai. Adapun selain itu, refleksi juga memberikan informasi kepada guru mengenai pemahaman siswa dan kesulitan yang masih mereka alami selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Sekian presentasi kami mengenai modul ajar, bahan ajar, dan lambar kerja murid. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.